Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, puasa bagi umat Islam sudah diwajibkan sejak Nabi Adam. Suatu ketika, Adam dan Hawa mendapat hukuman karena melanggar larangan Allah, yakni memakan buah kuldi. Mereka diturunkan ke bumi dan terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Adam diturunkan di ujung sebelah timur, sementara Hawa diturunkan di ujung sebelah barat. Setelah berpuluh-puluh tahun keduanya saling mencari, akhirnya Allah mempertemukan mereka di Jabal Rahmah. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Bukit Kebahagiaan atau bukit yang penuh dengan rahmat. Pertemuan itu membuat mereka sangat bahagia. Kemudian keduanya memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Mereka bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Allah menerima taubat mereka dan memerintahkan Adam dan Hawa untuk menjalankan puasa selama 3 hari berturut-turut. Selain Nabi Adam, puasa juga dilakukan oleh Nabi Nuh. Saat itu, umat Nuh durhaka dan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan, salah seorang istri dan anak Nabi Nuh juga ikut menentang risalahnya. Allah kemudian menghukum mereka dengan menurunkan banjir yang sangat besar. Jauh hari sebelumnya, Allah telah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera atau perahu yang besar. Menurut beberapa sumber, Nuh menghabiskan 1/4 waktu hidupnya untuk membuat perahu besar itu, sedangkan usia Nabi sekitar 1000 tahun. Allah memberi perintah kepada Nuh agar menempatkan dalam perahu semua jenis hewan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Jadi, yang berada dalam kapal itu adalah semua pengikut Nabi Nuh dan keluarganya minus 1 orang anaknya, ditambah sepasang berbagai jenis hewan. Banjir besar yang turun selama 3 bulan terus-menerus itu membuat seluruh permukaan bumi menjadi lautan. Semua makhluk hidup musnah, hanya tersisa pengikut Nuh dan hewan-hewan yang ada dalam perahu. Setelah selama 10 bulan terkatung di atas bumi yang telah berubah menjadi lautan, akhirnya bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Nuh dan umatnya memanjatkan syukur dan pujian kepada Allah. Salah satu bentuk rasa syukur itu, Nabi Nuh meminta kepada pengikutnya termasuk hewan-hewan untuk berpuasa selama 3 hari. Selanjutnya Nabi Musa. Dia berpuasa setelah berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Saat itu Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Rombongan Musa berhasil menyeberang lautan setelah atas perintah Allah dia memukul tongkatnya ke lautan sehingga air laut terbelah. Musa dan pengikutnya selamat sampai ke seberang, sementara Fir'aun dan ratusan ribu tentaranya tenggelam di lautan. Atas rasa syukur dan terima kasih pada Allah, Musa memerintahkan semua pengikutnya untuk melakukan puasa, bertepatan dengan 10 Muharram, sehingga puasa Nabi Musa itu dikenal sebagai puasa Asyura. Nabi Daud juga melakukan puasa, namun puasa yang dilakukan oleh Daud berbeda dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Puasa Nabi Daud masih dikenal hingga sekarang dan menjadi puasa sunnah bagi umat Islam. Lantas, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad juga punya kebiasaan menjalani puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Namun, puasa ini dilakukan oleh Nabi Muhammad secara diam-diam. Dalam arti, Nabi tidak mengajarkan atau mengajak para sahabatnya untuk melakukan puasa tersebut. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di kota itu menjalani puasa Asyura mengikuti Nabi Musa. Nabi merasa beliau lebih berhak dan berkewajiban atas puasa itu. Nabi kemudian mengajak para sahabat dan umat Islam yang lain untuk menjalani puasa Asyura setiap 10 Muharram, sehingga puasa itu menjadi kewajiban bagi umat Islam ketika itu. Namun puasa itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 tahun setelah hijrah, Allah menurunkan beberapa wahyu yang mengubah beberapa aturan dalam Islam. Antara lain perubahan arah kiblat dari menghadap ke Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram.
Menurut beberapa sumber, perubahan itu dilakukan oleh Allah untuk membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena kaum Yahudi dan Nasrani mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Wahyu itu juga berisi perintah Allah untuk menjalankan puasa melalui firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 183. Dan perintah puasa itu harus dilakukan 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sebagaimana Al-Quran ayat 185. Puasa Ramadan itu juga mengubah cara menjalankan puasa yang sebelumnya dilakukan selama 24 jam. Dari waktu Isya sampai waktu Isya berikutnya, menjadi sekitar 12 jam, yakni dari terbit fajar hingga terbenam matahari, sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Demikian para sahabat yang berbahagia, ternyata puasa Ramadan yang kita jalani saat ini sejak awal sudah mengalami proses perubahan dan perkembangan. Proses itu merupakan karunia Allah dengan memberi kebijakan sesuai dengan kemampuan manusia. Bayangkan saja jika yang diwajibkan sekarang adalah puasa 24 jam tanpa makan sahur, atau puasa yang diwajibkan adalah puasa seperti Nabi Daud. Tentu itu semua akan sangat memberatkan. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.